Halo adik-adik semua, jumpa kembali bersama Kak Obed di dalam ibadah gereja anak His Grace Church. Yeay, tepuk tangan dong, yang paling meriah. Siapa di sini yang antusias menunggu ibadah gereja anak di hari ini? Puji nama Tuhan kalau semua teman-teman di rumah, adik-adik di rumah semuanya antusias untuk beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Hari yang sangat diberkati oleh Tuhan untuk kita semua. Yuk adik-adik, persiapkan diri kita masing-masing, tapi yang terutama persiapkan hati kita. Kita mau fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita, terlebih juga kita mau diajar oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Yuk kunci tangannya, tutup mata, dan sama-sama ikutin doa Kak Obed ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang berbahagia, di mana kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, dan kami mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah gereja anak di pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Semuanya, mari siap untuk memuji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan berkati ya. Shalom semua, jumpa lagi di ibadah His Grace Kids. Yuk semua sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita angkat lagu Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
teman-teman, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Perbuatanmu, rancanganmu, tuntunanmu yang terbaik bagiku. Kau jadikan biji matamu, kau jaga tuntun langkahku. Selalu ada, selalu menopangku. Setiap hari, setiap waktu, ku rasa hadiratmu. Sungguh ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, penebus hidupku. Selalu ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, kekuatanku. Perbuatanmu, rancanganmu, tuntunanmu yang terbaik bagiku. Kau jadikan biji matamu, kau jaga tuntun langkahku. Selalu ada, selalu menopangku. Setiap hari, setiap waktu, ku rasa hadiratmu. Sungguh ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, penebus hidupku. Selalu ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, kekuatanku. Sungguh ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, penebus hidupku. Selalu ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, kekuatanku. Yesus Tuhan, kekuatanku. Yesus Wah, semuanya sudah memuji dan menyembah Tuhan. Luar biasa ya puji-pujian yang tadi. Obed percaya semua kita yang ada di sini diberkati oleh puji-pujian. Kita memuji Tuhan karena kita bersyukur kepada Tuhan kita yang sungguh baik dan mengasihi kita semua. Nah, Obed mau tanya nih adik-adik. Adik-adik semua yang di rumah punya tokoh idola nggak? Ada nggak di sini yang mengidolakan satu orang? Kira-kira kenapa ya? Ada yang mengidolakan Iron Man? Ada yang mengidolakan siapa lagi? Tokoh-tokoh superhero yang lain? Ada lagi yang mengidolakannya nggak? Avenger misalnya. Nah adik-adik, Kak Obed mau tanya nih, kalau di antara adik-adik ada nggak selain mengidolakan tokoh-tokoh superhero ya seperti Iron Man, seperti Avenger ya, semua anggota Avenger, ada nggak yang mengidolakan orang tuanya di rumah, yang mengidolakan mama dan juga papanya? Kalau ada,
Puji Tuhan ya, sejak kecil kita harus mengasihi orang tua kita adik-adik. Kita harus sayang dan menghormati orang tua kita. Sama seperti yang Alkitab katakan di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 19. Di situ firman Tuhan berkata bahwa kita harus menghormati dan mengasihi orang tua serta teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, Tuhan Yesus adalah tokoh idola yang harus juga kita idolakan. Itu tokoh idola kita yang utama loh adik-adik. Dia adalah Tuhan kita yang luar biasa. Dia Tuhan kita yang mengasihi kita. Buktinya nih adik-adik, waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia nih ya, dia mencari orang-orang yang berdosa. Bukan cuma orang-orang yang berdosa, Tuhan Yesus juga dia mencari orang-orang yang sakit, yang butuh pertolongan dari Tuhan, yang membutuhkan mujizat dari Tuhan. Nah, Tuhan Yesus di dalam cerita Alkitab pernah menyembuhkan seorang yang tuli. Tuhan Yesus juga saking hebatnya dan luar biasanya serta maha kuasa, Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Selanjutnya, di hari yang lain Tuhan Yesus juga pernah memberi makan 4.000 orang. Keren gak Tuhan kita? Pasti keren dong. Dia luar biasa, dia maha kuasa. Bukan cuma itu loh adik-adik, Tuhan Yesus juga pernah meredakan angin badai. Jadi satu kali murid-murid sedang mendayung perahu. Wah, mendayung perahu kemana nih adik-adik? Ya tentu untuk pergi ke satu tempat untuk melayani banyak orang. Nah, di tengah-tengah perjalanan nih, waktu murid-murid lagi naik perahu, tiba-tiba ada angin badai. Semuanya pada guncang, semuanya pada takut loh adik-adik. Nah, ketika mereka takut, mereka mencari Tuhan Yesus. Tuhan, bangun. Engkau nggak tahu nih, kita hampir tenggelam. Engkau nggak tahu nih, angin badai ini besar banget. Perahu kita hampir tenggelam. Nah, ketika dibangunkan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus bangun. Terus sama seperti seorang pahlawan yang gagah perkasa, Tuhan Yesus mengatakan kepada angin badai itu, diam dan tenanglah. Maka angin badai itu reda dan gak ada lagi ombak yang menghantam perahu dari murid-murid. Keren gak Tuhan kita? Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, makanya adik-adik, kita harus mengidolakan Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Tuhan Yesus juga menyembuhkan seorang yang sakit matanya, yang buta. Nah, nggak bisa melihat nih. Waduh, di mana nih jalan pulang nih? Aduh, di mana nih orang yang bisa tolong saya? Kayak gitu nih. Tiba-tiba dia dengar nih, ya waktu dia lagi cari-cari jalan pulang, ya Tuhan Yesus lewat. Orang-orang berseru, Yesus datang, Yesus datang. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, orang buta ini bilang, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan dong mataku supaya aku bisa melihat lagi. Karena belas kasihnya Tuhan, karena Tuhan Yesus kita baik hati nih, dia menyembuhkan orang yang buta ini. Nah, sekali lagi nih, Tuhan Yesus kita luar biasa. Oleh karena itu adik-adik, harusnya kita lebih mengidolakan Tuhan Yesus kita daripada mengidolakan Iron Man ataupun tokoh-tokoh Avenger yang lain. Nah, contoh kita sangat mengidolakan, mengasihi Tuhan kita, yaitu kita menghormati orang tua kita dan mengasihi mereka. Bukan hanya orang tua kita, kita juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita. Contohnya gimana nih? Kita menghormati dan mengasihi orang tua. Dengar-dengaran dong sama orang tua, gak boleh melawan. Kalau orang tua mengajarkan hal-hal yang baik, menegur kita kalau kita berbuat salah, kita harus dengerin, kita harus terima ketika kita ditegur oleh orang tua kita saat kita melakukan kesalahan. Tenang loh adik-adik, orang tua kita nggak marah sama kita. Orang tua kita cuma pengen supaya kita bertumbuh jadi anak yang dikasihi oleh Tuhan, jadi anak yang memberkati kehidupan banyak orang. Nah, firman Tuhan juga mengatakan di Roma 12 ayat 17, kalau kita mengidolakan Tuhan kita, Tuhan Yesus, kita nggak akan membalas kejahatan dengan kejahatan.
tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus melakukan apa yang baik bagi semua orang. Contohnya gimana nih? Kalau di sekolah ada yang kesusahan, ada temennya yang lagi susah mengerjakan tugas, adik-adik mau bantu nggak? Tunjukin caranya supaya dia juga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Biar adik-adik semua, kita semua, teman-teman kita sama-sama punya nilai yang baik di kelas. Kita bertumbuh jadi orang-orang yang pintar, anak-anak yang cerdas, yang bisa membanggakan orang tua dan juga Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Jadi hari ini kita diajar bahwa kita harus mengutamakan, mengidolakan Tuhan kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan kita, mengidolakan Tuhan kita, mengasihi Tuhan kita, maka kita pasti menghormati orang tua kita, berbuat baik kepada semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada yang marah, ampuni ya. Tapi kalau orang tua yang marah kita untuk menegur kita, supaya kita bisa tidak berbuat apa yang salah, itu harus kita terima. Berani untuk mengatakan, "Ma, terima kasih ya, sudah ingetin aku ketika aku berbuat yang salah." Dengan begitu, adik-adik semua dapat disebut sebagai anak-anak cahaya Tuhan yang luar biasa. Adik-adik bisa menunjukkan kepada banyak orang kalau adik-adik mengasihi Tuhan kita yang sudah mengasihi kita. Yuk, lebih sungguh lagi mengidolakan Tuhan, mengasihi Tuhan kita. Mengasihi orang tua, mengasihi sesama, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hari ini kita belajar apa yang baik dari firman Tuhan ya. Bisa jadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dapat pesan nih dari Tuhan. Harus mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi sesama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan berkati. Halo adik-adik, gimana ibadahnya? Pasti seru kan? Pasti semua sudah bersuka cita mengikuti ibadah pada saat ini. Dan saat ini Kak Marcel akan mengajak adik-adik untuk menghafal satu ayat dan kita harus hafal bareng ya. Jadi ayat itu terdapat di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat yang ke-6 berbunyi seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi sekali lagi adik-adik, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dihafal ya adik-adik. Bye-bye. Nah, gimana adik-adik? Tadi semuanya sudah memuji Tuhan, pasti memuji Tuhan dengan sukacita. Terlebih semuanya sudah diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kak Obed percaya teman-teman semua yang di rumah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, diajar langsung oleh Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau diajar supaya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan kalau kita kenal Tuhan, kita juga berarti harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menghormati, mengasihi orang tua, begitu juga mengasihi sesama kita. Semoga adik-adik semua mulai hari ini, mulai saat ini, semuanya sungguh-sungguh mau belajar untuk menghormati orang tua, mengasihi orang tua dan sesamanya. Jadilah anak Tuhan yang paling disayang, disukai oleh Tuhan kita yang luar biasa. Nah, tadi juga ada ayat hafalan, jangan lupa dihafal ya adik-adik. Kalau adik-adik menghafal firman Tuhan, Tuhan pasti akan semakin memberkati adik-adik semua. Saat ini kita mau menjudahi ibadah kita, tapi nggak usah khawatir, kita masih mau ketemu lagi di episode berikutnya. Sebagaimana kita memulai ibadah dengan berdoa, yuk kita mengakhiri ibadah juga dengan berdoa. Mari kita berdoa, dan adik-adik masih bisa mengikuti doa Kak Obed secara bersama-sama. Yuk doa bareng. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami diajar oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kami harus mengasihi, menghormati orang tua kami. Kami juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, teman-teman kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang suka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa semuanya.
Halo semua, saya Misha. Dan saya Renata. Mari support His Grace Church YouTube channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you, God bless you.